Halo guys, selamat datang kembali di channel gue, Vanus Honda Channel. Nah, pada video kali ini gue mau memberikan tutorial untuk pemasangan ini ya, head unit yang baru gue baru beli online, yaitu merek Nakamichi. Ini seperti ini. Nah, ini harganya 520, gue beli online di Tokopedia. Nanti linknya gue share. Terus untuk spesifikasinya di sini nanti gue bacain lagi di unboxing kayak gimana isinya, terus penjelasan apa aja yang bakal kalian dapat dari head unit ini. Nah, untuk head unit yang lama gue pakainya ini adalah bawaan dari mobil gue, mobil Xenia 2014. Ini mereknya adalah dari Kenwood, bisa dilihat ya, ini adalah Kenwood. Nah, ini Kenwood udah model DDX 40308 dan ini udah jadul ya, jadi gue nggak pengen pakai lagi ini head unit. Kenapa? Yang pertama, ini udah nggak responsif, jadi sensitivity-nya untuk touchscreen-nya udah nggak terlalu, atau emang dari sananya juga seperti itu, jadi kurang sensitif. Selanjutnya resolusi yang terlalu kecil, jadi ini cuman pakai 600 kali 480 resolusinya, sehingga gambar terlalu pecah-pecah. Selain itu, mobil gue udah ada kamera, jadi kalau untuk gue mundur kan biasanya mobil-mobil lain kalau ada kameranya itu kan otomatis akan nampilin gambar, kameranya ada di layar ya, di layar head unit. Tapi ini nggak bisa, jadi kita harus menekan tombol function dulu untuk menampilkan layar kamera yang di belakang. Itu jadi nambah PR juga buat gue, karena harus ketika itu buru-buru, sedangkan ini juga agak loading, jadi agak susah juga. Oleh karena itu gue ganti head unitnya dengan yang baru. Itulah kenapa alasan gue beli yang Nakamichi. Oke, langsung aja kita unboxing head unitnya. Oke guys, kali ini kita langsung aja. Gue belinya di Tokopedia online. Untuk link pembeliannya nanti gue akan masukin di deskripsi. Nakamichi seri NA3101i. Ini double din yang deckless, jadi udah nggak pakai slot CD atau DVD ya. Nah, ini udah auto link dan iPlay. Jadi selain untuk Android, bisa mirror link untuk iOS, untuk iPhone juga. Dan ini udah full HD dengan pixel sampai 1080. Nah, selanjutnya untuk di bagian fitur, kita bisa lihat di sini ada display LED untuk double din dengan 7 inch. Equalizer, kita bisa mengatur bass, middle, treble dan loudness-nya. Untuk interface USB kita dapat 2 ya. Jadi untuk yang pertama adalah untuk USB data, seperti kita akan memutar MP3 atau video melalui flash disk. Yang kedua adalah USB charger. Jadi nanti kita akan dapat 2 kabel. Yang pertama 2 colokan USB ya. Jadi yang pertama adalah warna merah untuk charger, yang kedua warna hitam untuk data.
Lalu kita fiturnya dia udah preamp output, jadi dia udah preamplifier. Terus ESP, jadi ESP ini adalah electronic shock protection, jadi dia akan bertahan ketika ada guncangan. Selanjutnya video compatible-nya udah NTSC. Line outputnya ada 4 channel dan 2 RCA untuk video output. Terus ada user, ada max powernya. Nah, untuk max power ini adalah untuk jadi speakernya. Untuk 4 speaker tersebut maksimal dayanya adalah 50 watt, dia mampu. Kemudian remote control, radio, SWC. SWC ini adalah steering wheel control. Jadi head unit ini sudah support dengan mobil yang memiliki tombol pada setirnya. Jadi head unit ini udah support juga untuk mobil yang memiliki steering wheel control, yang dimana mobil tersebut dapat mengatur head unit melalui setir atau kemudinya. Selanjutnya USB charger tadi sudah, dan juga memiliki fitur untuk subwoofer outputnya. Terus di sini ya, yang tadi SWC adalah steering wheel control. Terus bisa dual kamera ya, untuk kamera belakang dan kamera depan. Selanjutnya ada fitur untuk external mikrofon. Jadi jika kalian butuh tambahan mikrofon untuk telepon melalui Bluetooth atau yang sudah disambungkan ke HP, nah kita bisa menambahkan eksternal mikrofon agar suaranya lebih jelas lagi. Dan bagi smartphone kalian yang sudah terkoneksi dengan Bluetooth pada head unit ini, maka juga data-data di handphone, yaitu salah satunya phone booknya, juga bisa dilihat di head unit ini. Terus remote, kemudian daya maksimal untuk 4 speaker tersebut ada 50 watt, radio, MP3, WMA, dan USB untuk memutar lagu atau video melalui flash disk. Oke guys, seperti itu ya. Nah, di sini juga sama ya untuk kanan kiri, cuman bedanya sini ada manual buku panduannya yang lain. Di sini bisa kita lihat adalah beberapa posisi keterangan tentang fungsi dari colokan-colokan tersebut. Oke, sekarang kita akan membuka isinya. Saat pertama lihat ini packagingnya termasuk rapi ya. Jadi isinya adalah buku panduan. Kita buka aja. Ada buku panduannya. Selain itu ada juga kartu garansinya di dalam. Garansi langsung ke distributornya. Kalau ada apa-apa bisa hubungi distributornya. Untuk manual booknya sudah menggunakan bahasa Indonesia juga, jadi lebih mudah untuk pemasangannya atau untuk mempelajarinya. Selanjutnya ada remote. Ini cukup tipis dan sepertinya simple ya. Selanjutnya adalah ada kabel power dan kabel steering wheelnya. Jadi yang fungsi yang ini adalah untuk steering wheel control. Bagi kalian yang mobilnya sudah ada tombolnya di setirnya, bisa menggunakan ini untuk yang kompatibel. Jadi head unit ini sudah kompatibel dengan mobil yang menggunakan steering wheel control.
Selanjutnya ini adalah kabel power dan ini adalah kabel audionya. Selanjutnya kita akan buka isinya. Sini kita bisa lihat seperti ini tampilannya. Kita akan buka. Ya, untuk bagian depan seperti ini ya. Jadi ini udah die glass, semuanya udah full glass, jadi nggak ada tombol-tombol lagi di luarnya, dan ini semua udah touch screen. Untuk bagian belakangnya kita bisa lihat di sini adalah kabel untuk power, dan di sini terdapat fuse juga untuk 15 ampere. Lalu di sini ada untuk video in, untuk apa ya? Jadi di sini ada video in, lalu line in, left in audio dan right in audio, lalu ini left out audio. Lalu di sini adalah colokan untuk kamera belakang, ini untuk subwoofer, terus ini untuk right outnya untuk audio, lalu ini front kamera, dan ini adalah video outnya untuk headrest. Dan di sini adalah antena untuk radio, dan di sini colokan untuk mic yang menggunakan jack 3,5. Jadi di sini udah komplit ya. Terus di sini USB-nya dapat 2 interface-nya. Yang merah ini fungsinya adalah untuk charger, dan yang hitam ini untuk data USB, seperti untuk memutar musik atau video melalui USB. Seperti ini ya, cukup ringan, dan sayangnya di sini nggak ada kipas ya. Mungkin untuk zinc aluminium ini udah cukup mumpuni, karena mungkin nggak terlalu panas untuk audionya kerjanya. Jadi itulah kenapa di sini nggak perlu adanya kipas untuk mengeluarkan udara panas yang di dalamnya. Dan untuk bracket di sini kita nggak dapet ya. Jadi bracket kita akan menggunakan dari head unit yang lama. Kita akan copot kupingnya, lalu kita akan pasang di situ. Oke, overall tidak ada masalah ya secara fisik, semuanya masih tersegel. Ini bulan 2 2020 dari distributor ke resellernya. Terus ini untuk segel garansinya. Oke, cukup itu aja mungkin unboxingnya. Langsung kita pasang aja di mobil. Oh ya, satu lagi, di sini gue juga beli ini kabel untuk PNP ke mobil Daihatsu atau Toyota ya. Jadi kenapa? Supaya gua nggak motong-motong kabel yang ada di dalam head unitnya. Kabel original dari head unit dari mobilnya nggak akan kepotong, karena gue langsung colokin ke mobil tersebut. Nah, di sini ada 2. Yang pertama untuk kabel powernya. Jadi ini pemasangannya juga sangat mudah. Kenapa? Karena di sini
kabelnya itu semuanya sama warnanya, jadi tinggal nyocokin aja nih pemasangannya. Jadi pemasangannya seperti ini, yang ujung sini kita pasang ke head unit yang Nakamichi baru, lalu untuk kabel soket yang ini kita pasang ke kabel power pada mobil yang udah ada. Jadi yang di sini nggak perlu ada pemotongan lagi, jadi cuma nyambungin ini lalu kita colokin aja. Sama juga halnya seperti ini, di kabelnya juga sama ya. Nah untuk selebihnya seperti ini bisa dibiarkan saja karena kita tidak akan menggunakan ini. Oke guys, kita langsung ke mobil aja pemasangannya. Oke guys, sebelum memasang di mobil, alangkah baiknya kita mempersiapkan dulu. Jadi kabel power ini akan gua pasang dulu, gua sambungin sebelum masuk ke mobil, karena kalau di dalam mobil agak ribet ya ntar. Jadi ini gampang banget, jadi cuman nyambungin sesuai warna aja. Jadi bagi yang nggak ada ini bisa dibiarin aja, kita tutup nanti isolasi lagi. Terus oh ya, untuk kabel PNP ini untuk yang Daihatsu atau Toyota itu gue belinya terpisah sama toko ini head unitnya. Kenapa? Karena harganya beda atau ada selisih agak lumayan ya, selisihnya bisa hampir 2 kali lipat. Jadi gue ini belinya di toko yang ada di Bekasi kalau nggak salah, itu harganya 60.000 untuk satu pasang ini. Jadi nih ada 2, jadi ini totalnya 60.000. Kalau di toko-toko lain harganya bisa hampir 2 kali lipat, biasa ada yang 125, ada yang 100, ada yang pokoknya lebih mahal. Jadi gue nyari yang lebih murah aja, ini cukup dengan 60.000. Dan ongkos kirim kebetulan gratis ya, karena gue pakai di Tokopedia waktu itu. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita langsung pasang aja. Di merah ke merah kita tarik aja. Tips supaya lebih mudah, kita bakar. Kita tarik. Lalu kita sambungkan. Lalu kita isolasi. Sebenarnya lebih bagus lagi pakai isolasi bakar ya. Cuman tadi gue udah nyari keliling toko listrik di daerah gua, ternyata agak sulit karena ada kosong katanya. Nggak tahu kosong beneran atau emang nggak tersedia. Itu jadi satu. Selanjutnya kita akan percepat. Halo guys, ini jadi udah hampir semua kabel yang mudah terlihat, jadi kita sambungin aja dulu. Untuk beberapa kabel belum kita sambungin atau emang belum tidak ada fungsinya, nanti kita belum tahu juga. Nah di sini ada brake detect. Brake detect ini fungsinya kalau tidak disambungin ke negatif atau ground, pada head unit Nakamichi ini akan sering muncul tulisan larangan mengemudi
dengan menonton video. Intinya kata-katanya begitu, kata-katanya gini, menonton video saat mengemudi larangan. Nah itu biasanya akan muncul kalau kabel brake detect ini nggak dipasang atau disambungin ke negatif. Nah kita akan coba nanti sambunginnya ke negatif yang mana juga belum tahu, kita akan coba lagi nanti. Oke guys, sekarang kita udah selesai nyambungin kabel, kita langsung aja pasang ke mobilnya. Oke guys, sekarang kita akan melepas head unit yang lama. Pertama kita akan lepas semuanya, flash disk jangan lupa. Caranya adalah kita membuka covernya dulu. Jadi bagian sini, bagian atas cover kita tarik untuk Xenia ya, atau Avanza. Jadi seperti ini caranya. Oke, harus agak kuat sedikit. Dan jika sudah terbuka, untuk di bawah juga ada 2 pengunci, jadi hati-hati saat membuka. Dan jangan lupa untuk kabel hazardnya jangan sampai putus, jadi kita juga harus melepasnya. Jadi seperti itu ya. Ini adalah head unit yang lama. Sekarang kita akan melepas head unitnya dengan menggunakan obeng plus. Nah, usahakan kalian memiliki obeng yang ada magnetnya, karena kita akan melepas baut yang ada di dalam sini pada kuping head unit, yaitu pada bracketnya. Nah, jika tidak, ini bahaya ya kalau sampai baut ini masuk ke dalam, terjatuh dan masuk ke dalam, itu akan menyulitkan kita untuk mencarinya. Jadi gunakan obeng yang ada magnetnya. Jadi di sini ada 4 baut ya, atas 2, bawah 2, bagian kanan dan kiri. Setelah semua baut dilepas, kita bisa menariknya. Kita bisa menarik dengan perlahan. Hati-hati karena di dalamnya ada kabel-kabel yang harus dilepas juga. Ya. Sini yang pertama adalah kabel antena. Jadi kita putar sedikit sambil menarik. Seperti ini kabelnya. Yang kedua, di sini saya punya kabel kamera mundur ya. Nah, di sini karena saya menyambungnya dengan isolasi, jadi saya akan melepasnya lagi. Ya, kabel kamera sudah terlepas. Lalu di sini soketnya kita bisa lepas juga. Ini adalah soket untuk kabel speaker dan kabel power. Ya, seperti itu. Jadi head unit sudah terlepas semua, dan kita selanjutnya adalah melepas bracket pada head unit yang lama untuk dipasang di head unit yang baru.